Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku sekalian di mata kuliah Keperawatan Komunitas 2. Berjumpa lagi bersama saya Nurs Iqbal Ferdianto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan lokakarya mini mahasiswa. Nah, teman-teman semua tentunya sudah mendapatkan materi terkait dengan proses keperawatan di komunitas. Salah satu bagian yang paling terpenting pada saat melakukan pengkajian adalah penyampaian hasil pengkajian, sehingga bisa dirumuskan masalah secara bersama di komunitas dan kita tentukan tentunya prioritas dari masalah yang ada bersama dengan masyarakat. Nah, namanya adalah lokakarya mini mahasiswa yang menggabungkan beberapa hal tersebut menjadi satu kegiatan penting yang menentukan bagaimana kelanjutan dari kegiatan komunitas kita selanjutnya. Baik teman-teman, untuk menyimak lebih lanjut bagaimana lokakarya mini mahasiswa itu, apa saja sih persiapannya, kemudian bagaimana proses dan tahapan-tahapan dalam lokakarya mini mahasiswa yang harus mahasiswa lakukan di tahapan keperawatan komunitas. Langsung saja kita ikuti video berikut ini. Oke teman-teman, kita kali ini akan membahas sedikit terkait dengan lokakarya mini. Nah, sebagai pengantar, kita akan coba ingat lagi bahwa lokakarya mini ini tentunya merupakan musyawarah yang dilakukan ketika Anda melakukan praktek di keperawatan komunitas. Kemudian di dalam lokakarya mini ini, kita akan mendiskusikan bagaimana masalah kesehatan atau resiko yang mungkin terjadi di dalam komunitas tersebut. Kemudian kita juga memprioritaskan masalah yang ada hingga kita menentukan secara bersama apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait dengan masalah kesehatan yang kita temukan berdasarkan asesmen kita. Nah, ketika teman-teman nanti berada pada tingkat praktek, itu satu kelompok akan memegang satu RW. Maka lokakarya mininya bisa dilakukan di tingkat RW atau bisa digabungkan satu desa namun dari masing-masing kelompok. Jadi misalnya satu desa ada 5 kelompok dari teman-teman yang satu angkatan gitu ya. Satu angkatan ini 5 kelompok, masing-masing memegang satu RW, satu kelompok. Kemudian lokakarya mininya digabungkan menjadi satu di satu desa. Nah, ini juga diperkenankan. Maka tingkatnya adalah musyawarah masyarakat desa. Sedangkan kalau di RW, teman-teman buat dalam lingkup kecil juga diperkenankan. Artinya teman-teman mengadakan musyawarah masyarakat RW. Nah, tentunya tujuan dalam melakukan lokakarya mini ini adalah mahasiswa dalam praktek komunitas melaksanakan musyawarah dengan masyarakat di komunitas sesuai dengan apa yang sudah didapatkan dari hasil asesmen, dan tentunya ini melibatkan peran serta dari masyarakat secara utuh. Kita lihat selanjutnya bagaimana lokakarya mini harus kita siapkan. Baik, dalam persiapan lokakarya mini yang pertama adalah panitia. Mahasiswa harus menyusun sebuah struktur dari kepanitiaan, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, kemudian penanggung jawab yang memang dibutuhkan seperti penanggung jawab acara atau penanggung jawab lainnya yang memang dibutuhkan dan menunjang untuk kegiatan lokakarya mini. Yang kedua adalah undangan. Undangan di sini adalah undangan yang memang terlibat. Ketika misalnya dilakukan dalam lingkup bersama, maka undangan masing-masing RW di masing-masing kelompok harus disiapkan. Kemudian undangan untuk perwakilan desa, tokoh agama, karang taruna, kader kesehatan, kemudian pihak puskesmas tentunya, dan juga undangan untuk dari pihak kampus itu sudah terdata. Dalam undangan ini jangan lupa ya teman-teman untuk menyiapkan presensi daftar kehadiran. Selanjutnya adalah peralatan yang dapat menunjang kegiatan lokakarya mini, misalnya mulai dari laptop, LCD, kemudian spidol, kemudian flip chart ataupun kertas karton untuk melakukan diskusi lebih lanjut di focus group discussion nanti. Nah, ini harus disiapkan dengan matang. Kemudian peralatan-peralatan lain yang mungkin memang menunjang, yang tentunya misalnya dalam penyediaan ruangan, sosialnya seperti apa, ini harus ada dan memang terdata dengan jelas apa saja yang memang dapat dibutuhkan untuk melaksanakan lokakarya mini sesuai dengan proses kegiatannya. Baik, kita akan masuk ke dalam pelaksanaan lokakarya mini. Dalam pelaksanaan lokakarya mini ini, kita akan dipandu oleh yang pertama ada MC, dan selanjutnya nanti akan ada dipandu oleh moderator. Nah, dalam dipandu oleh MC ini, nanti akan membagi dalam 4 kegiatan awal.
di mana pembukaan oleh MC dapat membacakan agenda kegiatan. Kemudian selanjutnya pembacaan doa atau pembacaan suci Al-Quran atau pembacaan basmalah atau doa-doa pembuka lainnya. Selanjutnya adalah laporan dan sambutan. Dalam laporan ini tentunya laporan ketua panitia yang berisikan tentang apa saja yang harus disampaikan sebagai bahan gambaran praktikum yang dilakukan. Sedangkan sambutan dapat dilakukan oleh sambutan dari mungkin perwakilan dosen, koordinator, atau pembimbing. Kemudian sambutan dari pihak desa atau memang RW jika memang lokakarya mininya dilakukan di tingkat RW, atau sambutan selanjutnya yaitu dari puskesmas, kepala puskesmas atau yang memang mewakili atau hadir dalam lokakarya mini mahasiswa. Selanjutnya penyampaian laporan hasil pengkajian. Nah, penyampaian laporan hasil pengkajian ini MC akan mempersilahkan kepada salah satu yang sudah ditugaskan untuk menyampaikan presentasi. Dalam penyampaian laporan hasil pengkajian nanti akan dipaparkan hasil asesmen atau pengkajian komunitas. Dan tentunya dalam pemaparan ini sudah berisi tayangan secara ringkas terkait dengan masalah dan perlu ditekankan terhadap kesenjangan-kesenjangan yang muncul. Terutama gambar yang ditampilkan adalah gambar dalam diagram pie atau diagram batang, sehingga akan lebih mudah untuk dilihat dan dijelaskan dalam mayoritas ataupun minoritasnya saja. Selanjutnya, setelah MC melakukan ataupun menjalankan 4 kegiatan sebelumnya, maka MC akan mempersilahkan moderator. Moderator di sini jika dilakukan di tingkat desa, maka moderatornya akan terbagi dari beberapa kelompok sesuai dengan jumlah kelompok mahasiswa di masing-masing RW. Misal satu desa ada 5 RW, maka ada 5 kelompok, maka ada 5 moderator juga. Karena dalam 3 sesi ini, 3 kegiatan ini akan ada kelompok fokus grup yang memang membahas masing-masing terkait dengan masalah di RW-nya masing-masing. Untuk pembagiannya tentu yang mewakili RW adalah ada di RW masing-masing. Sedangkan untuk tamu undangan itu dapat dibagi rata, terutama mungkin kader kesehatan. Jika memang kader kesehatan itu mencakup di wilayah RW A misalnya, maka dia masuk ke RW A. Tapi kalau misalnya kadernya semua ada di RW A, tapi ada 5 RW, maka kelima kader ini boleh dibagi secara rata sehingga semuanya terdapat kader. Begitu juga dengan pihak desa, puskesmas atau apa, kita boleh bagi di masing-masing fokus grup tersebut. Kemudian dalam perumusan masalah menjadi bagian yang pertama dalam fokus grup diskusi ini. Kemudian perumusan masalah tentunya menentukan masalah secara bersama. Moderator akan memandu, mengarahkan seperti apa jalannya diskusi yang akan dilakukan. Kemudian fasilitator juga boleh memberikan ide dan saran kepada partisipan dalam diskusi ini, yaitu pihak RW, desa, atau pihak puskesmas untuk menyampaikan masalahnya, mendorong mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Di sini perlu ditekankan moderator akan membimbing gitu kepada jalan yang tepat. Kalau memang sudah di luar dari peranan perawat komunitas, maka ini boleh di-cut. Kemudian setelah merumuskan masalah didapatkan, maka akan di-scoring masalah. Misalnya terdapat sangat banyak, maka scoring masalah ini akan menentukan kegiatan yang mungkin menjadi 1 sampai 3 prioritas itu yang harus kita rencanakan kegiatannya, dan itu yang didahulukan karena mungkin mempertimbangkan waktu praktek yang sangat singkat. Dalam scoring masalah kita menggunakan paper ENSO dari ERVIN tahun 2002, di mana ada 4 komponen penilaian yang harus seleksi secara bersama dengan masyarakat. Setelah ditotal, maka nilai tertingginya nanti yang akan menjadi prioritas nomor 1. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan POA atau Plan of Action. Jadi menjelaskan secara teknis kegiatan, bagaimana kegiatan itu harus dilakukan, dan tentunya untuk menyelesaikan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya. Contohnya misalnya masalah dalam cakupan imunisasi yang minimal, maka kegiatannya bisa dilakukan penyuluhan kesehatan terkait dengan imunisasi. Tujuannya tentu mengatasi masalah. Kemudian penanggung jawab harus mewakili dari masyarakat di RW tersebut dan mahasiswa. Jadi ada 2 penanggung jawab. Kemudian alokasi dana dan lain-lain ini menyesuaikan. Sasarannya juga tentunya harus tepat. Ketika penyuluhan untuk cakupan imunisasi, mungkin yang lebih tepat adalah orang tua, ibu atau bapaknya. Seperti itu. Pembuatan POA ini nanti juga tentunya akan disetujui bersama, sehingga nanti akan sama-sama mensukseskan. Proses pemberdayaannya akan sangat terlihat dengan sumbangsih kegiatan yang ingin mereka lakukan dan apa yang mereka bisa
berikan untuk mensukseskan kegiatan ini. Ini juga perlu diperhatikan ketika ada hal yang menyimpang, kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peranan kita, maka moderator boleh menyampaikan dengan tegas bahwa batasan-batasan peranan yang bisa kita lakukan sebagai perawat seperti apa. Jika memang ada usulan kegiatan lain, maka boleh menjadi saran, boleh diarahkan kepada pihak yang lebih tepat untuk dapat menyelesaikannya. Selanjutnya, setelah tadi kegiatan dipandu oleh moderator, maka moderator akan mengembalikan MC untuk melanjutkan 4 kegiatan selanjutnya. Di antara kegiatannya adalah pertama, kesimpulan, di mana akan menyimpulkan terkait apa saja yang harus dilakukan. Yang kedua adalah pembacaan ikrar, yaitu ikrar kesetujuan untuk menyukseskan kegiatan yang sudah direncanakan secara bersama. Ini juga boleh diganti dengan berita acara. Ini ditandatangani tentunya dari pihak perwakilan yang hadir, contohnya ketua RW di masing-masing RW. Kalau misalnya ada beberapa kelompok, maka boleh dilakukan penandatangan ini di masing-masing RW atau secara bersama kolektif juga diperkenankan. Ada perwakilan desa, ada program puskesmas, dan ada perwakilan dari pihak kampus serta mahasiswa. Selanjutnya doa dalam menutup kegiatan dan ditutup tentunya kegiatan dari Lokakarya Mini. Baik, demikian penjelasan yang bisa kita berikan terkait dengan Lokakarya Mini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.